Pak Aris ini aja, bareng sama kita. Kami dari tim Rutan Salemba atau dari Dirjen Pas. Baik. Oke. Tolong yang lain. Oh, tahan ya sini ya. Sini aja, Pak. Jangan dialingin, kita biarin ya. Jadi dialingin tapi kerja lagi kita. Pagi Bang, aman. Ini 13 awal ya. Oh ini yang rekam ini. Yang sini Pak. Lagi ini Mas. Oh, lagi. Bang, apa foto Bang? Tolong kamar jangan ya. Tolong kamar jangan. Ini CCTV berarti ada 2 ya? Cuma belakang CCTV-nya. Mas tadi ngeliat kayak gitu gimana Bang? Dalam Bang? Di dalam gimana Bang? Sudah dicor. Sudah dicor? Ya, jadi Tahan Mbak. Nah. Sini Pak. Gimana? ya tadi kita lihat ke dalam, tapi kondisinya sudah diperbaiki, sudah dicor, jadi kita nggak bisa juga membuat komparasi dengan kamar sebelah karena Kita lihat dari belakang Pak, yang bocor, yang akibat bocor. Nggak usah itu. sama aja. Sama aja. Lewatnya ke sini keluar. Jadi sudah selesai oleh TKP. Sudah. Jadi koordinasi kita dengan pihak Polres itu sudah selesai dengan adanya bencana dari China kita Iya. menjaga Olah TKP selesai baru siap ini. Pak. Oh, olah TKP sudah. Siap sudah. Oke. Oh, udah. Terima kasih. Kita habisnya akan minta ke kepolisian dan BNN juga karena hasil olah TKP-nya seperti apa. Itu. Siap. Oke. Ya, bersiap. Udah. Jadi ada intinya ya. Siap. Jadi bukan melakukan perbaikan dengan melanggar aturan. Tidak itu. Oke. Jadi tetap koordinasi dan Kalau udah ada olah TKP nggak apa-apa. Oke. Kalau enggak kan ya. Keluar, Pak. Jam berapa? Ini rapat dulu dengan pihak PAS. Kebetulan ada PLT Dirjen Pak Ambek, ada PLH Pak Aris Salemba karena rutannya sedang di off-kan, quote unquote diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Satu, tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Nah,
teman-teman semua. Habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot gitu. Nah, tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasyarakatan. Ini menjadi titik poin berangkatnya, ini menjadi trigger saja, tapi kita tidak hanya berbicara tentang lembaga pemasyarakatan dan rutan yang hanya di Salemba saja, tapi ini menjadi benar-benar titik berangkatnya. Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini, yang 7 orang ini. Nah, tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam panja, teman-teman semua. Nah, yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelumnya. Cuti. Nah, karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Tapi kan ini materi-materi pendalaman yang nanti akan spiritnya kita sama, bahkan Pak Ambek juga sama. Kita akan membentuk panja untuk kemudian reformasi pemasyarakatan. Ini menjadi spirit kami di Komisi 13 dan Kementerian Impas, dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden, hukum jangan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi ke semua lini. Nah, gitu teman-teman, cukup? Diartikan karena prosedurnya tak berjalan baik, Pak. Nah, itu kita dalami salah satunya. Jadi nanti itu menjadi materi muatan SOP-nya. Kan ada SOP ya, termasuk tadi cuti, SOP CCTV, SOP pengecekan, banyak hal itu yang akan kita dalami karena waktu terbatas. Ini kan baru sifatnya check spot ya, biar kemudian kita juga sekarang sedang mengumpulkan. Tadi teman-teman sempat mendalami tapi mungkin belum kita buka hari ini siapa aja yang 7 orang ini, profiling gitu. Jadi karena ada yang merasa jadi korban juga anggota Komisi 13 datang ke sini gitu. Yang belakang saya ini. Maka dengan menggebu-gebu ingin menginvestigasi banyak hal. Oke. Pak Willy, kapan panja akan dibentuk? Apakah akan melakukan sidak lain di Enggak. lain? Kita hari Senin akan ada rapim. Nanti habis rapim kita kumpulkan untuk kemudian kita bentuk panja pemasyarakatan. Mungkin kick off-nya akan lebih efektif untuk masa sidang berikutnya. Tapi sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan input sebanyaknya. Gitu. Bang, terkait hal ini ada over capacity atau enggak di lapangan? Kalau over capacity udah pasti. Ini 100% over capacity-nya. Tapi kita nggak ingin masuk ke ranah itu. Kalau itu sudah pasti. Bahkan rasio petugas keamanannya dengan yang dijaga itu 1 banding 190. Kalau kapasitasnya ini cuma 1.500 tapi ini hampir 3.000-an. 2.900. Jadi udah kalau itu sudah benar-benar over capacity. Gitu. Jadi Bang, dengan abang bilang tadi mudahnya kabur itu berarti memang standar pengamanannya juga tidak Ya nanti memadai. nanti kita lihat itu. Kalau sebenarnya kalau bicara SOP-nya, rutan itu kan secara fisik bangunannya berbeda dengan bangunan yang lain. Terus kenapa 3 napi itu belum tahu dari mana? Ya itu yang sedang kita kan mau dalami. Dari rutan sendiri nggak ada datanya? Ya ini kita sedang kumpulkan bahannya. Nanti kita panggil polisi juga. Jadi ada 3 napi dan 4 tahanan itu. Tapi ini kan lebih indikasinya ya lebih ke narkoba lah. Intinya rutan nggak tahu datanya, Bang? Enggak. Kita sedang kirim. Jawabannya tertulis. Tertulis nanti ya. Bukan nggak tahu. Jawabannya tertulis. Sabar ya Mas. Terakhir. Ya, ini kan baru berganti juga menterinya. Apakah nanti di panja itu akan atau di Komisi 13 juga akan memanggil menteri yang baru Agus? Terus kapan rencananya akan diundang untuk rapat? Sama indikasinya kalau dari tadi pemantauan awal gitu, sidak ini ada indikasi bantuan orang dalam atau itu emang kelalaian dari barang-barang yang bisa masuk? Indikasi-indikasi itu ada ya. Tadi teman-teman sempat eksplor ya.
kan tidak ada, ya kalau kita lihat tidak ada udang di balik bakwan lah itu. Tapi kita tidak mungkin kan menganut prinsip praduga tak bersalah. Jadi itu menjadi prinsip kita bersama-sama. Saya seperti apa yang menjadi komitmen saya dan teman-teman di Komisi 13 tadi, kita akan buka ini secara transparan apa yang menjadi ini. Nah, minggu depan kami rapim, spiritnya sama antara Pak Agus, Pak Hilmi, Menteri dan Pak Silmi, antara Menteri dan Wakil Menteri dan Pak Ambek sebagai PLT Dirjen PAS sama. Bagaimana reformasi hukum, reformasi, transformasi dari lapas itu menjadi spirit kita bersama. Tapi pekan depan atau 2 minggu lagi? Pekan depan rapim. Langsung sama Pak Agus? Bukan, rapim dulu. Kita bentuk dulu panjanya. Ya, Nanti kita undang, kita terserah. Ini putu butuhnya kapan? Kalau ini putu butuh cepat, kita panggil cepat Pak Gusnya. Cocok? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.